akan membuat tol sawah. Oh ya, Pak. Berikut kita ada alun-alun kecil, Alun kecil, oke. Sudah kita coba untuk kita tanami beberapa bonsai. Ke depan saya rasa akan indah seiring berjalannya waktu. Oh, nggih. Pikirku judek, hatiku bingung. Waro langitku kang katon mendung. Selamat malam Pak Suroto, Pak Kepala Desa Mburian. Malam Bapak Haji. Nggih. Selamat malam Pak Agung, Pak Kepala Desa Tirto Marto. Selamat malam Pak Haji. Selamat berjumpa. Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Nah, ini Pak Suroto dan juga Pak Agung. Kondisi negara kita ini kan lagi kena ada pandemi virus corona. Mungkin yang repot saat ini adalah Pak Kepala Desa semuanya. Seperti apa sih Pak kondisi di desa Pak Suroto, di desa Mburian itu masyarakatnya seperti apa? Apakah mereka ribut pendataan atau ribut bantuan Pak Suroto? Atau malah warganya Pak Suroto ada yang kena virus enggak kira-kira pada saat ini? Nggih, Bapak Haji nggih. Terkait dengan apa yang terjadi saat ini musibah nggih Pak Haji. Tempat kami alhamdulillah kondusif. Pak Haji, Alhamdulillah. Masyarakat kami happy seperti biasa. Wah, enggak ada masalah nggih. Karena alhamdulillah sampai saat ini semuanya taat dengan protokol nggih. Baik itu masker maupun tidak keluar rumah. Alhamdulillah baik semuanya. Sehingga tidak begitu merepotkan kami sebagai kepala desa. Wah, luar biasa rakyatnya Pak. Selanjutnya terkait dengan yang terkena, tempat kami alhamdulillah nggak ada yang kena ya Bapak Haji, karena yang di luar tetap nggak mundur. Wah, luar biasa. Sehingga sampai hari ini tetap masih aman ya. Masyarakat senang happy seperti biasa. Oh iya. Terkait dengan data Pak Kepala Desa, kan ini ada bantuan dari pusat, ada bantuan dari provinsi, ada bantuan dari kabupaten. Nah, seperti apa sih mereka? Apakah mereka juga ribut atau ada mungkin Pak perangkat desa ada yang dapat atau PNS ada yang dapat di daerahnya Pak Mburian, Pak Kepala Desa? Sebenarnya begini Bapak, menyikapi dengan bantuan yang mungkin agak begitu mimpang ya. Itu tempat kami alhamdulillah semuanya bisa menerima dengan baik. Luar biasa. Iya, sebenarnya kita mengemasnya agar mereka bisa menerima itu seperti apa. Saya rasa itu memang sudah tugas kita agar tidak terjadi polemik di masyarakat. Karena setelah kita muncul mendengar ada kabar Kemensos turun, yang dari transfer, sehingga malam berikutnya masyarakat kami sudah kumpulkan dari beberapa elemen RT RW, terus yang dari tokoh agama, tokoh pendidikan, kami kumpulkan sehingga kita untuk meminta untuk menyampaikan kepada masyarakat kalau semuanya besok dapat. Terkait dengan yang PNS dan yang lain perangkat, alhamdulillah untuk perangkat tidak ada yang dapat. Oh, nggak ada. Cuman kalau yang PNS memang ada 3 yang dapat. Ada. Saya rasa itu wajar kok Bapak. Wajar, ya. Karena kekeliruan, karena mengingat sekian banyak yang dari kementerian yang harus mengurus sekian banyak. Saya rasa kesalahan itu karena kita manusia. Berarti bukan jadi masalah kan Pak, jadi bagi Pak Kepala Desa ya tidak sebenarnya. Sama sekali tidak bagi tempat kami. Dan mereka nggak mungkin ribut toh Pak juga? Oh tidak, alhamdulillah tempat kami nggak ada ribut. Nah tentu ini luar biasa Pak, jadi karena ada beberapa katanya ribut, katanya sulit. Nah, ini kan tentu luar biasa, ini tentu menjadi percontohan pada desa-desa yang lain dalam rangka penerimaan bantuan Pak Kepala Desa. Alhamdulillah nggak ada yang ribut tempat kami. Ada nggak ini sekarang katanya mulai ada pandemi corona. Ini katanya kan ada maling, ada apa gitu? Apa ada maling sih Pak? Gitu. Sepanjang ada informasi, karena kita juga punya mekanisme jadi Bapak agar itu masyarakat tetap siaga. Satu langkah yang kami sampaikan kepada masyarakat untuk jaga malam tetap
dikondisikan. Ada jaga malam ya, teman-teman, sudah dijadwal okay. sampai hari ini. Bahkan dari Pak Dan Ramil juga setiap kali masuk ke tempat kami jam 1, jam 3 juga keliling tempat kami. Bahkan dari ujung perbatasan Karangasem dan ujung perbatasan Nanggulan kita tetap sampai pagi. Jaga nggih. Berarti ada rollingan jaga. Iya, betul. Dalam rangka menjaga ketertiban di tingkat betul. masyarakat. Nggih. Pak Kepala Desa ini kan hebat di apa itu istilahnya sebelum dan setelah menjabat kepala desa pun seneng di dunia tanaman, khususnya bonsai. Nah, gimana apakah itu juga bonsai itu kan ditularkan kepada rakyatnya Pak Kepala Desa untuk bergerak, untuk menyenangi bisnis ini Pak Kepala Desa? Terima kasih Bapak Haji karena sudah mendengar terkait dengan apa yang kami suka saat ini. Karena program kami ke depan seperti apa yang sudah diidam-idamkan Ibu untuk Klaten menjadi desa Kota Bunga. Kota Bunga Sutawarna. Mudah-mudahan harapan kami untuk Cawas kami akan coba untuk maksimal untuk menjadi nomor 1. Stop. Keinginan yang luar biasa. Terkait dengan bonsai, kami sudah mencoba, banyak teman yang sudah mengikuti, bahkan perangkat desa kami juga sudah banyak yang sudah mengikuti. Ya, masyarakat sudah beberapa desa masuk karena kita mempunyai rencana untuk setelah Lebaran, setelah pandemi selesai, Bapak Haji, kita akan mengadakan event lokal. Namun dari teman-teman bonsai yang Sukoharjo, Wonogiri dan Gunung Kidul memohon untuk agak gede sedikit begitu. Oh gitu. Iya. Gimana masalah harga Pak? Kalau bonsai itu di kondisi sekarang itu harganya itu masih bagus atau gimana Pak? Menurut ukurannya Pak Kepala Desa yang tahu bisnis itu. Siap. Dikarenakan begini, karena bonsai tidak ada plafon Bapak Haji, sehingga tidak terpengaruh dengan adanya pandemi. Jadi seperti Pak Agung yang sekarang hadir bersama kita, tadi juga sudah membeli tempat kami Bapak. Oh gitu. Ada 1 juta. Luar biasa. Teman-teman sudah mulai beli ya? Ya, sudah banyak sekali yang keluar masuk, ada yang beli jual sudah banyak. Ada dari luar kota Pak? Kalau luar kota belum, masih lokal Klaten lah, Sukoharjo, Klaten, Wonogiri sudah. Oke. Sudah mulai ditularkan kepada anak-anak muda generasi di desa Pak Kepala Desa sendiri? Atau mungkin ada desa dari luar desa? Iya. Untuk yang masih di wilayah Burian itu ada yang sudah mendominasi di Desa Groyokan Bapak Haji, itu sudah ada Mas Octavia dan masih perangkatnya 1 di sana sudah senang juga setiap kali cari dan beli. Selanjutnya di desa kami sendiri juga sudah banyak. Jadi bisa untuk menggerakkan ekonomi. Mudah-mudahan harapan kami ke situ Bapak Haji. Kalau itu bahannya dari mana Pak? Apa dari Klaten sendiri atau mungkin bahannya itu dari luar kota Klaten? Untuk sementara waktu karena bonsai itu sudah menjadi bahannya hobi. Bahannya tidak setiap barang bisa untuk dibuat bonsai, sehingga untuk sementara ada jenis-jenis tertentu. Betul Bapak. Itu yang untuk sementara waktu kita mengambil dari daerah Gunung Kidul, Bapak. Pesisir itu kan masih lumayan rendah. Betul. Harganya. Kita beli baru habis dari dongkel, dari bolang itu kita beli, terus sebentar kemudian dibawa kita untuk dirawat sehingga indah seiring berjalannya waktu. Jenis-jenisnya apa sih Pak sebenarnya, jenis tanaman yang bisa dikembangkan untuk bonsai dan berharga top itu dari mulai tanaman apa sih yang paling tinggi kita harganya Pak? Itu untuk kita karena kita juga masih kalangan bawah dan baru mencoba Bapak Haji. Ini kita masih yang simple, kecil, mudah hidup dan mudah dirawat itu ficus, itu ada serut, ada hokianti, ada preh dan masih banyak lagi. Banyak macamnya Pak? Banyak sekali. Mana itu dari harga itu, apakah jenis tanamannya atau bentuknya Pak yang membuat harga itu mahal sebenarnya? Karena bonsai itu kan banyak orang bicara beli bonsai bagus mahal gitu. Orang masih berpikir bahwa bonsai itu mahal. Gimana itu Pak?
Sebenarnya tidak mahal kok, Bapak. Tidak mahal sebenarnya. Tidak mahal ya. Karena begini, suka. Yeah. Saya rasa hobi itu Yeah. saya rasa nggak terukur ya, karena sudah cinta saya rasa nggak mahal kok. Oh, iya. Sama aja kalau kita cinta istri kita dulu pacaran jauh pun kerasa deket Pak Lurah ya. Itu sebenarnya begini, Yeah. banyak pohon serut tapi nggak ada harganya. Oh, gitu. Banyak pohon ficus yang tidak bisa laku dijual. Semuanya tinggal kita yang mengelola dan, ya. Iya, karena itu keterampilan yang dan imajinasi. Iya, seni kok Pak. Betul, ya, betul. Dari harga itu tergantung ikut seninya Betul, seperti apa. Tapi bukan dari jenis tanamannya apa ya Pak ya? Bukan. Berarti dari seninya yang betul, ada. Bukan kok itu karena ficus atau dari mungkin serut. Betul. Harganya mesti mahal ficus atau mahal serut belum tentu ini. Belum tentu. Oke. Ini luar biasa nih Pak Lurah, Pak Kepala Desa Burian ini seni juga, seni tanaman dan beliau senang tanaman. Berarti nanti Burian akan dibikin tanaman yang indah dong Pak, dibikin indah. Insya Allah. Apa rencananya untuk bikin indah seperti apa kira-kira Pak gambarannya di Desa Burian ini? Kita sudah mengawali Bapak. Yeah. Untuk di depan rumah kami dekat Bali, samping Bali. Bahkan di depan Bali, di Bali pun desa pun. Di kantor ya? Iya, di kantor sudah ada beberapa bonsai yang bisa yang kita menghiasi. menghiasi. Setiap kami datang, saya rasa itu yang menyapa kita paling awal sebelum kita masuk. Luar biasa. Pak. Berikut kita ada alun-alun kecil, alun kecil, okay. Sudah kita coba untuk kita tanami beberapa bonsai. Ke depan saya rasa akan indah seiring berjalannya waktu. Oh, okay. Pak Kepala Desa Burian, Pak Tirto Marto. Seperti apa sih, mau dibangun seperti apa sih desa Burian itu ke depannya? Mungkin akan dibikin bagaimana untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Yang utama terkait dengan dana dari pemerintah pusat yang banyak, Pak Suroto. Terima kasih Bapak Haji. Untuk tempat kami sudah kami coba untuk membuat master plan untuk yang di pintu masuk. Yeah. Itu program yang sudah sekian lama untuk kita eksekusi 2021. Yeah. Untuk kita buat tempat pemberhentian wisata di sana, nggih. Kemarin juga sudah ngobrol sama Ibu Kadarwati untuk kita mohon untuk dibuatkan tugu perbatasan yang besar itu di sana nggih. Karena tempatnya sangat strategis sekali. Itu terkait dengan peningkatan dengan pendapatan warga kami, sehingga di sekeliling akan ada kios-kios untuk masyarakat kami untuk mengais rezeki di situ. Luar biasa, nggih. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mencoba di pertanian. Memang kita sudah rencana dalam tahun ini, Bapak Haji, ada sekitar 3 km yang harus kami betonisasi di jalan tani, jalan usaha tani. Seperti yang disampaikan Bapak Agung, akan membuat tol sawah seperti Bapak Presiden mau mencoba membuat tol di laut ya. Mau besok mau bikin tol sawah. Iya, tol sawah. Petani itu merasa senang. Betul. Ke sawah itu happy ya. Sama seperti itu. Di samping itu memang begini, warga kami hidup dengan pertanian, Bapak Haji. Dia tidak hidup dengan PNS-nya karena jarang sekali yang warga kami PNS, sehingga kita harus berpikir fokus ke pertanian. Itu yang kaitan dengan pertanian. Nah ini kan Klaten itu kan terkenal rojo lele, Pak. Sudah mulai nanam rojo lele belum itu kalau kita bicara pertanian? Sudah mencoba atau belum itu? Sampai saat ini tempat kami memang masih seperti nenek moyang dulu jadi masih sangat terbelakang mungkin untuk pertanian. Bibit cuma itu saja. Setelah perlu inovasi. Betul. Sehingga sampai hari ini kita belum mencoba seperti yang di
disampaikan Ibu Bupati dan diresmikan di Klaten Timur nggih, Agung nggih. Kita belum bisa mencoba karena tempat kami terbatas dengan air, Bapak. Oh iya, sulit nggih. Keterbatasan nggih. Semoga nantinya lancar, pertaniannya sukses, Pak Kepala Desa. Ini luar biasa bahwa Pak Kepala Desa Burian ini mau bikin tol tani, jadi jalan usaha tani akan lebih bagus semua. Juga kanan kirinya indah ya Pak Kepala Desa. Tentunya tidak hanya beton bagus tapi indah. Masyarakatnya, petaninya juga senang. Pertanian ini bisa menjadi sebuah ikon wisata untuk Desa Burian yang seperti yang dikatakan oleh Pak Kepala Desa. Semoga sukses. Amin. Terima kasih atas kehadirannya Pak Kepala Desa. Sedikit mau tambahkan boleh Bapak Haji. Boleh, mengingat kondisi yang pandemi yang belum ada ujungnya sampai hari ini, tempat kami mengawali untuk perangkat desa aktif 24 jam. Wah, luar biasa. Jadi setelah kita turun melayani masyarakat. Siap. 24 jam siap. Siaga, Pak. Iya. Wah, luar biasa. 3 bulan kurang lebih. Sudah 3 bulan. Dan masyarakat pun merasa senang. Iya. Pak Kepala Desa juga senang. Perangkat desa semuanya senang. Iya. Luar biasa. Bahkan kemarin begini Bapak Haji, mau dibantu sama Bapak RW, perangkat kami justru malah kasihan sama beliau Bapak RW karena tidak ada honor dan tidak ada yang lain, sehingga perangkat kami sudahlah Pak, itu tanggung jawab kami seperti itu. Luar biasa. Satu lagi di penekanan yang luar biasa bahwa perangkat desa di Desa Burian ini, komandannya Pak Suroto ini, Pak Kepala Desa, siaga 24 jam memberikan layanan pada masyarakat. Semoga ini akan ditiru oleh seluruh kepala desa yang ada di kabupaten ini maupun yang di seluruh Indonesia. Untuk rumah karantina kita siapkan sekitar 12 rumah. Oh iya, sudah kami siapkan. Nah, berarti karantina pun siap ya Pak. Siap. Semoga sukses Pak. Amin Bapak. Desa Burian bahwa nantinya Burian itu akan dihiasi oleh bonsai-bonsai di setiap rumah, insya Allah, sehingga menjadi desa bonsai nantinya. Amin. Bisa terkenal nasional. Amin. Dan orang pun juga akan datang ke Desa Burian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan juga generasi mudanya juga akan cinta tanaman. Siap. Itu saya ucapkan terima kasih Pak Kepala Desa ini, Pak Kepala Desa Burian yang sangat luar biasa. Alhamdulillah bahwa di desanya Pak Kepala Desa Burian tidak ada yang kena pandemi COVID-19. Dan masyarakatnya pun juga rukun dalam rangka menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah kabupaten. Dan semoga nantinya Desa Burian tambah maju, tambah sukses. Pak Kepala Desa juga sukses, juga sehat walafiat. Ini adalah Pak Kepala Desa, ini adalah Kepala Desa yang pertama ya Pak Kepala Desa. Betul Bapak Haji. Semoga nantinya sukses bisa menjadi 3 kali Kepala Desa. Amin. Sekian, terima kasih. Selamat berjumpa Mas dan Mbak yang cantik. Inilah obrolan saya yang ringan bersama Pak Kepala Desa Burian, Bapak Suroto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.